Menurut WHO, remaja merupakan individu yang mengalami masa peralihan bertahap dalam rentang usia antara 10 hingga 19 tahun. Untuk mencapai kematangan seksual, mengalami perubahan jiwa dari jiwa anak-anak menjadi dewasa, dan mengalami perubahan keadaan ekonomi dari ketergantungan menjadi relatif mandiri. Pada masa remaja, seseorang akan mencari jati dirinya dengan mencoba hal baru, bahkan melakukan kenakalan. Kehamilan remaja menjadi trending isu kesehatan di kalangan masyarakat. Banyak faktor yang bisa menyebabkan kehamilan remaja, antara lain 1. Usia menstruasi semakin dini disertai usia kawin yang semakin tinggi. 2. Minimnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi. 3. Minimnya pengetahuan mengenai perilaku seksual yang mengakibatkan kehamilan. 4. Faktor dari dalam yaitu kurang memahami batas kewajaran sebagai seorang pelajar. 5. Faktor dari luar yaitu pergaulan bebas tanpa kendali orang tua. 6. Tidak menggunakan alat kontrasepsi saat berhubungan seksual. 7. Perkembangan teknologi media komunikasi yang semakin canggih. Kehamilan remaja beresiko tinggi karena pada masa remaja, alat reproduksi belum cukup matang untuk melakukan fungsinya. Rahim atau uterus baru siap melakukan fungsinya setelah 20 tahun. Karena pada usia ini fungsi hormonal melewati masa kerjanya yang maksimal. 1. Fisik. A. Ibu. 1. Terjadinya banyak komplikasi yaitu anemia, abortus, infeksi, perdarahan, infeksi mulut rahim, hingga kematian. 2. Kurangnya nutrisi pada ibu dan janin. 3. Kurangnya hemoglobin dalam darah yang bisa membuat depresi pada ibu hamil meningkat. 4. Berisiko lebih tinggi terkena tekanan darah tinggi dibandingkan dengan wanita hamil yang berusia 20-30 tahun. 5. Menyebabkan morbiditas atau angka kesakitan pada remaja yang masih berusia muda. 6. Meningkatkan kasus kematian pada ibu. 7. Meningkatkan risiko terjadinya kanker pada mulut rahim. B. Bayi. 1. Terjadinya kematian pada bayi. 2. Memiliki berat badan lahir rendah atau prematur. 3. Berisiko mengalami asfiksia atau tidak dapat bernafas spontan dan teratur. 4. Lahirnya anak yang tidak diinginkan, sehingga berdampak pada kualitas asuh dan kasih sayang ibu. 5. Terjadi IUGR atau kondisi ketika pertumbuhan janin di dalam kandungan terhambat. 2. Psikologis. A. Timbulnya perasaan menyalahkan diri sendiri. B. Psikologis yang terganggu. C. Mudah emosi dan sensitif terhadap semua hal. D. Belum mempunyai mental yang siap akan kondisi tersebut. E. Kehilangan harga diri. F. Tertekan dan susah untuk melakukan penyesuaian. D. Depresi atau tekanan yang sangat mendalam. Ada keinginan bunuh diri karena menganggap dirinya tidak pantas untuk hidup. 3. Ekonomi. Remaja yang hamil harus putus sekolah menyebabkan status pendidikannya rendah, sehingga sulit mendapatkan pekerjaan karena tidak memiliki keterampilan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi. 4. Sosial. A. Dikeluarkan dari sekolah. B. Timbulnya gunjingan atau omongan dari lingkungan. C. Perasaan tidak percaya diri dan malu. D. Memicu terjadinya pengguguran kandungan atau aborsi. Cara pencegahan. 1. Mencintai dan menyayangi diri sendiri. 2. Komitmen dengan diri sendiri bahwa akan menjaga diri sebaik-baiknya dan memperkuat iman. 3. Menetapkan tujuan hidup untuk mewujudkan cita-cita yang diimpikan di masa depan. 4. Mencari informasi dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, khususnya pendidikan seksual. 5. Menjalin hubungan yang harmonis dengan orang tua, khususnya komunikasi interpersonal tentang pendidikan seksual. 6. Hati-hati dalam bergaul dengan teman dan lawan jenis, atau harus mengetahui batasan-batasannya. 7. Melakukan hal-hal positif, misalnya mengikuti organisasi, ekstrakurikuler, atau perlombaan. Mari mempersiapkan masa depan dengan menjadi remaja yang bijaksana.